Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sejamaah siar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk mitra yang menjalankannya di wilayah Bekasi dan sekitarnya. Nah mitra, seperti biasa kita kembali dengan pengajian ba'da maghrib bersama Gus Edward Abu Bakar. Dan buat mitra yang ingin bertanya tentang pembahasan kita di sore menjelang malam hari ini, entah itu yang terkait dengan tema ataupun di luar tema, silakan aja nanti mitra bisa bergabung di 08 111 86 1003. Dan di studio sudah ada Gus Edward Abu Bakar ya, sejak saya belum datang sudah ada kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik ya Gus ya? Alhamdulillah. Sepertinya kalau saya dengar tadi ini ada topik yang sangat menarik buat saya. Dan sepertinya bisa membuat katakanlah gambaran atau anjang-anjang buat teman kita ini yang di belakang. Iya, silakan Gus, topiknya yang menarik seperti apa? Iya, mungkin mitra penasarannya apa sih gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati mitra El Gangga di mana saja Anda berada, semoga Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Semoga segala doanya, harapannya, bahkan cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zohir batinnya, dunia akhiratnya mudah-mudahan diberikan kebahagiaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya hormati juga di studio ada Bunda Fitri dan Bang Jerry. Mudah-mudahan beliau dan keluarga besarnya diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Dan semoga segala doanya, harapannya, bahkan juga cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan zahir batinnya juga, dunia akhiratnya juga mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik mitra Gangga, tadi Bunda Fitri senggol sedikit, ada judul yang luar biasa. Bukan hanya menarik, ini spesial buat operator Radio Gangga, yaitu Bang Jerry, yaitu judulnya Menikah Guna Menjaga Agamanya. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini Bang Jerry besok dan segera Allah berikan jodohnya yang solehah, dan mudah-mudahan bisa berbakti kepada suaminya, berbakti kepada agamanya, orang tuanya, dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An Ibni Mas'udin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syar asy-syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun." Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu baginya menjadi pengenang atau pengekang syahwat." Pembahasan pada hari ini yaitu anggapan para pemuda tentang menikah bukanlah hal mudah. Tidak selamanya benar dan tidak 100% salah. Karena menikah memang sebuah misteri ilahi. Menikah juga membutuhkan kesiapan mental, kesiapan biologis, di samping kesiapan dalam hal ekonomi, yaitu mahar dan nafkah istri. Hadis ini dilihat dari segi matanya merupakan hadis motivasi bagi para pemuda untuk segera menikah
guna membangkitkan semangat para pemuda menjaga agamanya. Menikah di samping sebagai ajaran Islam dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki berbagai manfaat yang sangat besar. Disinggung dalam hadis ini, dengan menikah seseorang dapat menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik atau biasa dikenal dengan aghaddu lil basar, menundukkan pandangan, serta dapat memberikan kontribusi positif bagi kehidupannya, bagi kemaluannya yang disebut ahsanu lil farji, menjaga kemaluan. Hadis ini juga merupakan hadis pemberi solusi bagi para pemuda yang belum mampu baik secara fisik maupun mental untuk menahan diri dengan cara berpuasa, bukan dengan memotong kemaluannya, mengkebiri, seperti yang dilakukan oleh beberapa penganut agama lain, seperti penganut agama yang ada di Indonesia. Intinya, menikah seperti yang diucapkan Imam Malik adalah sebuah perkara mubah yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat dianjurkan oleh agama Islam. Jadi bagi para pemuda maupun para pemudi, ayo segeralah menikah, bil khusus Bang Jerry. Bagi seseorang yang telah memenuhi kriteria syabah dan ba'ah, yang memiliki keberanian dan ingin menikah, segeralah menikah, karena dengan menikah maka seseorang akan dapat menjadi insan yang sempurna, baik dari segi pandangan agama maupun dari segi pandangan umum atau masyarakat. Bagi seseorang yang masih belum mampu atau belum masuk dalam kategori al-ba'ah yang ingin menikah, berpuasalah dan tunggulah waktu yang tepat, karena jodoh merupakan satu tiga janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti ditepati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi para orang tua yang memiliki putra ataupun putri yang telah memenuhi kriteria, yaitu syabah dan ba'ah, memiliki keberanian dan juga ingin menikah, maka anjurkanlah putra putri Anda untuk segera menikah, karena menikah adalah perkara yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Hadis tersebut juga berkaitan dengan Al-Quran. Yang pertama menjelaskan anjuran menikah dan larangan membujang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan mempergunakan nama-namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga dan mengawasi kamu. Dijelaskan dalam Quran surat An-Nisa ayat 1. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Selanjutnya juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ar-Ra'd
Ayat 38, wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyatan. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam Quran surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum wa iyyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak bernikah dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Selanjutnya yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Mitra Gangga di mana saja Anda berada, mari kita terus memohon kepada Allah. Tadi dikatakan pernikahan itu atau menikah itu adalah misteri ilahi. Ada orang mampu, uangnya banyak, rupawannya tampan dan lain sebagainya, mungkin dia belum bertemu dengan jodohnya. Akan tetapi ada juga orang yang belum menikah karena memikirkan maharnya, memikirkan tanggung jawabnya atau nafkah kepada istrinya nanti dan anak-anaknya. Itu semua tidak lepas dari kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa simpelnya, kalau kita hanya mengukur kesibukan kita, kalau kita hanya bisa mengukur daripada kekurangan kita, maka Allah tidak akan memberikan jalannya. Maka daripada itu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan jodoh. Yang laki meminta jodoh yang solehah, yang perempuan meminta jodoh yang soleh, bertakwa kepada Allah, bertanggung jawab, dan mau mengajak kebaikan, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Semua sekali lagi dikatakan tidak lepas daripada peran Allah Subhanahu wa taala. Terus kita meminta. Sedikit cerita, sedikit curhat. Ketika saya menikah, saya tidak punya uang seperak pun. Akan tetapi saya punya guru mengarahkan diri saya. Kata guru saya begini, coba ente banyak-banyak berdoa. Ada satu doa yang tadi, yang terakhir firman Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu saya baca sering, bahkan guru saya bilang habis sholat baca tuh katanya 10 kali. Karena saya ada keinginan dan saya punya harapan, walaupun saya tidak punya uang, walaupun tidak punya persiapan, saya baca hakul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga yakin akan arahan guru saya. Pada nyatanya alhamdulillah saya berjumpa dengan seorang wanita yang sekarang menjadi istri saya. Walaupun sebelum-sebelumnya juga suka ketemu dan kenal wanita, tapi belum tentu menjadi istri atau jodoh. Dan alhamdulillah istri saya ini baru masih sekolah, Bun. Masih sekolah, belum ujian terakhir. Saya bilang, kalau habis lulus siap nggak nikah? Subhanallah, jawabannya luar biasa, dan ini adalah petunjuk dari Allah. Saya bilang begitu, dan istri saya, calon istri saya waktu itu bilang siap.
Terus saya bilang, siap nggak masa mudanya digantikan untuk kesibukannya mengurus lelaki dan mengurus anak-anak? Kata dia, siap. Yang penting bolehin awal-awal sebelum nikah ini kerja walaupun tidak lama gitu ya. Akhirnya komitmen ini terbentuk dan saya terus minta, bahkan tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga ngadu sama guru saya, diarahkan lagi. Kata beliau, kalau ente udah ketemu ceweknya, maka terus doa yang tadi terus dikembangkan. Setelah itu saya curhat lagi sama guru saya, guru, ini saya udah ketemu dah gitu ya, walaupun belum nikah, tapi saya nggak punya duit. Udah, tenang, ada Allah. Itu kan jawaban, cuma belum ada solusi buat saya. Saya bilang, iya saya juga tahu ada Allah nggak mana-mana kan gitu. Terus bagaimana ini guru? Udah, inilah luar biasanya seorang guru membimbing muridnya. Beliau bilang, ente tengah malam bangun, ente katanya sholat tobat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat, terus ente baca sholawat Jibril. Nah, ini saya dapat ijazah dari beliau lantaran saya menikah. Berapa guru? 1000 katanya. Dulu saya pikir, wah banyak amat ini, kelar sampai berapa lama nih gitu kan ya. Kata guru saya, udah lakuin dulu, jangan dikomplain dulu. Akhirnya saya baca tuh alhamdulillah pun nggak sampai sejam, nggak sampai lebih dah gitu, dari sejam enggak, tapi kurang lebih 30 menit lebih dah. Saya jalanin, alhamdulillah saya bisa ngelamar. Jujur ini saya belak aja nih, ngelamar itu bukan di saya pun. Saya punya umi itu tiba-tiba saya lagi tidur lagi main HP, dicolek, udah kabarin yang ono, minggu depan kita ngelamar. Duit dari mana? Saya bilang gitu kan, udah tenangnya kan, tapi kan kita gimana sih ini gitu kan ya, masa orang tua lagi gitu kan. Dan memang saya waktu ngelamar itu umi saya yang luar biasa lah, seorang ibu nih. Akhirnya saya melamar. Habis ngelamar kata umi saya, udah sekarang buat nikah bertanggung jawab sendiri. Waduh, ibaratkan saya ditinggalin di ujung jurang nih. Maju mati gitu kan ya, mundur ilokan gitu kan. Akhirnya saya ingat sama guru saya baca itu, subhanallah, kuasa Allah, sekali lagi kuasa Allah, tapi ada caranya, ada jalannya. Saya baca sholawat Jibril dengan sholat taubat dulu, sholat hajat, ketemu tuh bun. Ini nyata sama saya. Saya baca semalam 1000. Itu tiba-tiba pagi itu ada yang WA saya, ada yang telepon saya. Di mana? Di rumah. Ntar bisa ya ke rumah. Bisa. Itu antara sebenarnya bisa pun waktu, tapi karena saya butuh, jadi saya mikir ke sono sia-sia nggak sih ya gitu, nggak bisa waktu nggak sih ya gitu. Jadi ada pemikiran gitu. Akhirnya saya husnuzon aja dengan jalan ini. Nggak jauh itu bun, 1000 dapat 1 juta. Akhirnya saya tambah yakin lagi, ya Allah ini engkau buktikan. Saya baca lagi, besok ada lagi, bahkan ada yang lebih dari 1 juta. Kata saya, ya Allah makasih banyak ya Allah. Satu, kita percaya sama guru. Yang kedua, yang paling utama, bahkan kita harus utamakan yakin sama Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah ketemu jalannya dan saya bisa menikah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Alhamdulillah, luar biasa. Ini cerminan buat teman kita yang belum menikah ya, terutama Jerry. Jerry lagi katanya. Ya nggak apa-apa ya Jerry ya, ini ilmu loh buat Jerry, ada keinginan untuk menikah. Dan mitra sejaman siar yang lainnya juga yang masih jomblo atau membujang. Nah, baik Gus, sebelum meninggalkan ruang siar, saya ada, ini kan tujuan menikah untuk menjaga agamanya. Betul. Lalu bagaimana dengan yang menikah tapi karena hanya tertarik satu sama lain, atau katakanlah cantik atau ganteng lah gitu ya, cinta yang berdasarkan cinta, ini bagaimana nih Gus? Baik, kalau orang mencintai seseorang karena wajah cantiknya, percaya atau tidak, ya maaf ini wajah cantik akan hilang. Ya, mungkin karena faktor usia, mungkin atau musibah dan lain sebagainya. Kalau dia memandang mencintai seseorang karena kaya, Bu, apalagi plus nih cantik kaya gitu, ya kaya itu kan nggak dibawa mati gitu ya. Relatif ya. Ataupun bahasa sekarangnya kalau dia sulit mempertahankan kekayaannya itu ya ambruk, habis. Apalagi maaf nih, seorang lelaki ingin mencari wanita yang kaya, ya zaman sekarang berbeda dengan zaman dulu. Takutnya nanti laki itu diketek istri, ataupun dibalik. Ada juga seorang wanita
yang nggak mau nyari suami yang yang kaya karena takut diatur. Intinya gini, dari itu semua kalau kita memandangnya yang fana bukan yang kekal, akan sakit hati, Bu. Jadi kita memandangnya, ya Allah saya pengen ibadah. Jujur ada yang mau saya ceritakan tadi. Guru saya itu, saya selalu bilang, guru deket ini nggak dijadi. Akhirnya guru saya ngerapiin hati saya, Bu. Ente rapi dulu niatnya. Itu awalnya tuh. Niatnya gimana? Udah minta sama Allah, minta ridhonya Allah, biar Allah yang ngizinin, ente lillahi ta'ala. Jadi bukan karena cari yang cantik, cari yang kaya, ataupun dan lain sebagainya gitu. Nah ini yang dirapikan sama guru saya pertama. Dan alhamdulillah, Bun, ya saya bukannya sombong lah gitu ya. Alhamdulillah saya memiliki istri itu kalau diajak kondangan kagak malu gitu kan ya. Bahasa simpel begitu. Terus yang kedua, dia bisa diatur, bisa dibilangin dan lain sebagainya. Inilah benar banget kata guru saya, kalau kita memandangnya ikhlas kepada Allah, Allah akan temuin tuh baik bentuknya yang luar biasa ataupun keadaannya yang luar biasa. Sehingga ditekankan sama guru saya, jangan karena cantiknya, kayanya, ataupun anak menteri atau anak lurah, aduh, takutnya nanti sakit hati. Iya. Intinya jati keluar dalam ya, Gus ya. Itu minta sama Allah. Iya, baik mitra Zaman Siar, sebenarnya ini tema menarik sekali. Mungkin kalau dibahas akan lebih panjang ya, karena yang namanya pernikahan ini tak akan ada habisnya. Baik, Gus dan mitra Zaman Siar akan mengakhiri jumpa kita, tapi Gus sebelum meninggalkan ruang siar, mungkin ada pesan atau ingin yang akan disampaikan, silakan. Baik mitra Gangga, saya berbicara tadi, kenapa saya ada curhat sedikit, karena inginnya berbicara itu apa yang saya lakukan, apa yang saya alami. Intinya benar sekali kata guru-guru saya, kalau kita mau ikhlas kepada Allah, walaupun kita nggak punya daya ataupun kita punya kemampuan, tapi kita bersandar kepada Allah ataupun minta perlindungan dan penjagaan atau arahan Allah, insya Allah kita akan baik dan membaik. Nyatanya dalam hidup saya tadi saya contohkan, saya nggak punya uang seperak pun, tapi Allah berikan kemampuan untuk mental yang terbentuk, berani, dan rizki atau uang yang datang aja gitu ya, datang, kumpul dan lain sebagainya, sehingga saya punya keberanian. Jujur, sebelum saya menikah itu saya juga sama mikir, aduh gimana ntar anak orang dinafkahinnya. Ya Allah, maaf Bun, apalagi saya ustaz, gak ada slip gajinya kan begitu. Wah, pikiran tuh kesono, aduh semraut. Akhirnya dirapikan sama guru saya, coba niat ente rapihin, cakepin niat dulu, rapihin niat dulu, insya Allah Allah kasih jalannya dan nyata. Maka kita tidak lain tidak bukan, mari kita kembali kepada Allah, kita memohon Allah, dan kita jangan pernah takut walaupun kita tidak punya kemampuan, karena kita punya Allah, terus minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah Allah berikan bantuan dan kenyataan dari takdir-takdirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan doa ini saya spesialkan buat umumnya, buat mitra Gangga yang belum menikah, mudah-mudahan menikah dan ketemu jalan keluarnya, selalu dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, selalu dicukupi dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan khususnya buat abang saya nih, Bang Jerry, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan semuanya lah, tidak bisa diungkapkan. Mudah-mudahan Allah berikan senang dunia akhirat, senang zuhir batinnya, dan mudah-mudahan Allah angkat harkat martabat derajatnya sehingga kita bisa kondangan bareng-bareng. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.